Selamat pagi menjelang siang, Balarimber. Kali ini minggu yang ke-5 kita kembali melakukan pengamatan di lahan uji multilokasi yang ada di Kampung Darim. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman yang saat ini sedang melakukan pengamatan dan penelitian di lahan. Tidak menunggu lama, kita bareng-bareng lihat apa saja yang teman-teman sedang lakukan di lahan uji multilokasi. Ya teman-teman, Balarimber, Baturimber dimanapun Anda berada, pada siang hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022. Sekarang saya sedang bersama Mas Aworomoto Awaludin. Beliau ini adalah pemuda yang aktif di salah satunya bidang pertanian. Kegiatan Mas Aworomoto ini tentunya bareng teman-teman rekan-rekan beliau yang ada di lahan uji multilokasi Pusaka Kampung Darim. Kita akan bincang bareng dengan beliau, Awal. Ya. Boleh tahu, boleh ya? Iya boleh. Mas Awal ini dengan teman-teman sekarang sedang melakukan apa saja, atau minta tolong nanti dijelaskan tentang kegiatan yang dilakukan anak-anak muda yang ada di Balarimber terkait dengan tentunya bidang pertanian. Terima kasih Mas Amero, dan buat sahabat Baturimber, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Kebetulan hari ini pas hari Minggu tanggal 20 Februari bertepatan dengan kegiatan rutin bahwa kita itu tiap 2 minggu intens, minggu sekali ada kegiatan pengamatan di lahan uji multilokasi atau uji adaptasi calon varietas. Kalau kita menanam beberapa galur yang dari IPB dan pemulia padi yang ada di Indonesia, kita nanti ditanam di sini ada beberapa, ada 8 galur kalau misalnya ada 8 galur dan sudah ditanam di lahan uji adaptasi calon varietas. Ini kita bekerja sama dengan ini sebenarnya program dari ini Mas, dari Dirjen Dikti ya. Dirjen itu Dikti dari Dinas Kementerian Pertanian, dan bekerja sama dengan DPN, Tani Center, IPB, dan Balarimber di sini. Dan kegiatan seperti yang kita lihat itu rekan-rekan dari mahasiswa ikut berpartisipasi dalam pengamatan pertumbuhan tanaman untuk sementara ini di masa vegetatif, melakukan pengamatan di pertumbuhan tanamannya, dan nanti di masa generatif nanti kita ada tambahan, yaitu mengamati termasuk dari hama dan penyakit di tanaman uji adaptasi calon varietas. Seperti yang kita lihat itu banyak patok-patok putih ini. Itu adalah titik-titik pengamatannya, tata nama dan hasil pengamatan yang seperti kita lihat dalam teman-teman itu dalam mahasiswa yang mengamati. Dia mengamati sebagai tinggi tanaman, daun, dan jumlah alangkah. Dari luasan ya, tepatnya sih di 900 meter persegi itu. Kalau kita lihat dari catatan itu, ini berapa varietas?
untuk pembandingnya ada 2, jadi total seluruhnya ada 8 varietas. Kalau yang 2 itu sudah jadi varietas ya, yang dari pembanding gitu kan. Nah, yang 6 itu belum jadi varietas, masih galur. Apa saja itu? Dan kalau yang nampak 6 galur atau kalah varietas ya? Ya. Galur itu apa saja dan karya siapa? Sini kan kalau varietasnya kan belum ada namanya, masih pakai kode nomor itu ada TC IPB 01, TC IPB 02 dan TC sampai seterusnya ya. Itu kan TC IPB itu Tani Center Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk pemulihannya itu karyanya itu ada yang dari Jawa Timur, Bojonegoro, ada yang dari Indramayu, Ada yang dari tadi Bojonegoro dan Indramayu ya, lokal ya. Itu karyanya Wadarmin dan Pak Darmaji. Seperti yang ada di papan tulisan itu kan, itu diadaptasi sama varietas. Jadi kedepannya itu ini varietas mana nih yang unggul dan itu yang layak untuk disebar ke petani ataupun nanti disukai oleh petani ya. Nanti dari 6 calon varietas itu mana yang dipilih oleh petani itu nanti akan ditanam atau dilepas oleh dirjen IPB. Nah, jadi petani sendiri yang menyeleksi nanti sama mahasiswa itu kan, jadi mahasiswa yang mencatat, petani yang menyeleksi. Jadi mana nih yang layak buat kita yang kita kembangkan. Itu kan ada beberapa teman-teman muda itu. Teman-teman itu dari mana? Teman-teman dari mahasiswa UNWIR sekarang sedang melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman. Kita kerjasama dengan juga UNWIR juga. Jadi rekan-rekan UNWIR ikut berpartisipasi untuk mengamati mulai dari pemilihan dan penanaman sampai pemupukan, penyemprotan, dan sekarang mulai pengamatan setelah pemupukan pertumbuhannya. Diamati itu yang pertama itu tinggi tanaman, lebar daun, dan jumlah anakan untuk sementara ini ya, sementara di fase vegetatif. Nanti di fase generatifnya ada tambahan. Teman-teman kan sedang melakukan tadi mencatat ya, pencatatan dari tiap-tiap ajir yang ada di lahan tersebut. Setelah pengamatan dilakukan selesai, rekan-rekan nanti mempresentasikan ke petani, jadi ke kita hasil dari pengamatannya, Mas, bahwa pertumbuhan dari masing-masing varietas ataupun dari hasil pengamatan itu mewakili dari satu petak ya, Mas, ya, dari karena ada 5 titik pengamatan hasil. Nanti bisa diketahui pertumbuhannya dari perkembangannya dari minggu ke minggu gitu ya. Tadi pagi saya kesini kan, itu saya lihat ada salah satu anak muda yang sedang melakukan penyemprotan. Ya. Apa yang disemprotkan itu, maksudnya ya penyemprotan kali ini itu apa saja? Nanti itu ya, yang melakukan penyemprotan nanti ya, boleh nanti ditanyakan langsung aja. Ini dia, kita kembali bersama Mas Awaromoto juga Mas Enda. Tadi Mas Enda telah melakukan penyemprotan di lahan uji multi lokasi. Yang disemprotkan itu apa saja Mas Enda? Obatnya itu Lekafit, terus Simbio sama Primagrain. Lekafit, Simbio, dan Primagrain ya Mas Enda. Manfaat dan gunanya itu apa saja Mas? Buat penyehat tanaman atau penyubur ya. Kalau Simbio buat apa, pengendalian bereng itu 1, 2 itu sudah terlihat. Tapi ada juga tadi kita melakukan pengamatan beberapa predatornya sudah mulai bermunculan, antara lain tomcat dan lain-lain itu. Tentunya yang diaplikasikan oleh Mas Enda itu yang disemprotkan ke lahan ya bermanfaat guna untuk pengendalian ya, termasuk pertumbuhan. Untuk aplikasi Primagrain, Simbio dan lainnya itu takarannya berapa? 5 gram per liter. Oh, 5 gram ya. Satu tangki itu berapa ya? 16 liter atau berapa? 16 ya? 16 liter berarti tadi 8 sendok itu sama dengan 80 gram ya. 80 gram untuk 16.
satu sendok 10 gram. Terima kasih teman-teman balarimber dimanapun Anda berada. Barusan ya tadi kita ngobrol bareng bersama Mas Aworomoto, Mas Enda, para pemuda yang aktif di pertanian, sektor pertanian. Meskipun sebenarnya Mas Awor ini keahlian beliau ini bukan cuma di pertanian loh, tapi ya tadi ini menunjukkan bahwa kita di Indonesia itu masih banyak atau masih ada para pemuda yang mau terjun di bidang pertanian. Dan saya lihat itu apa yang dilakukan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman para pemuda Kampung Darim yang tergabung di Wadah Warimber bersama tentunya kerjasama yang dengan IPB, dengan Universitas Wiralodra juga, itu menunjukkan bahwa kegiatan mereka itu adalah pengaplikasian sebagai wujud bahwa beliau teman-teman semua itu masih mencintai, masih sayang dunia pertanian. Dan kita lihat tadi yang teman-teman lakukan itu sangat banyak, bukan cuma main lumpur, cuma lihat-lihat doang gitu. Tapi teman-teman ini di lahan mereka melakukan beberapa hal, banyak hal. Salah satunya adalah pengamatan yang soal penelitian dan lain-lain. Termasuk mereka juga tentunya mengurusi terus melakukan apa ya di lahan tersebut cari uang jawabannya ya ngurusi ninu tanduran pemeliharaan tanaman. Demikian teman-teman semua balarimber dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya jangan dulu bergeser ya. Nanti beberapa saat lagi kita akan bincang bareng dengan beberapa rekan yang mewakili dari Universitas Wiralodra.